Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat dan tetap bahagia. Hari ini kita akan belajar makanan dan minuman halal. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar pada materi hari ini adalah yang pertama, memahami jenis-jenis makanan atau minuman yang halal dan haram. Yang kedua, mengetahui manfaat makanan atau minuman yang halal dan haram. Dan yang ketiga, menganalisis sebab yang melatar belakangi makanan tersebut menjadi haram. Halo anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu makanan dan minuman halal? Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan Quran surat Al-Maidah ayat 88 menjelaskan bahwa makanan dan minuman halal itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama halal, yang artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan yang kedua itu baik, artinya makanan atau minuman itu harus sehat, bergizi, dan mengandung nutrisi. Yang pertama, halalnya makanan dan minuman itu meliputi yang pertama, halal karena zatnya, yang kedua, halal karena cara mendapatkannya, yang ketiga itu halal karena proses dan cara pengolahannya. Yang kedua adalah thayyib, makanan dan minuman. Thayyibnya makanan dan minuman itu apabila makanan itu bersih. Kemudian yang kedua itu menyehatkan dan baik untuk tubuh kita. Kemudian ada jenis-jenis makanan dan minuman halal. Yang pertama itu semua makanan dan minuman itu tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, semua makanan baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan tidak memberi mudarat kepada tubuh kita. Kemudian manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah karena mendapatkan energi positif, menumbuhkan akhlakul karimah. Yang ketiga, terjaganya kesehatan karena makanan halal dan baik. Yang keempat, menjaga akal dan hati seseorang. Pada materi selanjutnya kita akan belajar makanan dan minuman haram. Oleh karena itu, kalian simak terus ya pembelajarannya. Anak-anak semua, kita harus selalu berhati-hati ya, terutama ketika kamu membeli atau memakan suatu makanan dan minuman. Pastikan bahwa makanan tersebut tidak mengandung sesuatu yang haram untuk dimakan. Kira-kira kenapa ya? Karena makanan dan minuman haram akan membawa akibat buruk untuk tubuh kita. Adapun akibat buruk ketika kamu mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Yang pertama, amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan diri kepada Allah karena mendapat dosa. Yang ketiga, dapat merusak jiwa kita. Yang keempat, makanan dan minuman haram dapat membahayakan kesehatan. Dan yang terakhir, memubazirkan harta benda. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran yang mengharamkannya. Haramnya makanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada haram lizatihi dan yang kedua ada haram lighairihi. Untuk haram lizatihi adalah makanan yang haram karena asal zatnya itu sudah haram, sedangkan haram lighairihi makanan yang haram karena ada faktor eksternal atau ada sebab yang mengakibatkan makanan itu menjadi haram. Haram lizatihi itu dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah.
Sehingga makanan dan minuman yang tergolong haram lizatihi diantaranya ada daging babi, kemudian yang kedua itu ada darah. Ini darah hewan apapun ya, walaupun hewan itu halal untuk dimakan, darahnya tidak boleh dimakan. Kemudian yang terakhir ada miras atau khamar. Pada bab selanjutnya kita akan belajar makanan haram lighairihi. Makanan haram lighairihi adalah makanan yang haramnya karena ada faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu bangkai hewan atau binatang yang mati tanpa penyembelihannya syar'i. Hal ini bisa disebabkan karena hewan tersebut matinya karena tercekik. Yang berikutnya adalah karena hewan tersebut mati karena jatuh dari tempat yang tinggi ataupun tertabrak. Kemudian ada hewan yang matinya karena dipukul sangat keras. Berikutnya itu ada hewan yang mati ketika dipotong itu terpisah oleh tubuhnya. Hal ini tidak boleh dimakan ya, karena ini dianggap penyembelihan tidak syar'i. Berikutnya adalah makanan yang diperoleh dari usaha yang zalim, seperti mencuri, kemudian merampok atau membegal harta orang lain yang kemudian hartanya untuk makan. Nah, itu termasuk makanan yang haram. Yang terakhir adalah makanan yang dihasilkan dari usaha yang zalim, yaitu berjudi. Kemudian makanan yang halal tetapi tercampur oleh najis, seperti makanan tersebut jatuh kemudian terkena kotoran ataupun najis. Yang kedua yaitu makanan yang terinjak atau terkena kotoran hewan, itu tidak boleh dimakan ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah seluruh materi terkait makanan dan minuman yang halal dan haram. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.